Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kali ini kita akan coba memulai menggunakan atau memanfaatkan Google Drive Workspace for Education. Baiklah, hal yang pertama kali kita bisa lakukan di Google Drive Workspace for Education ini adalah kita bisa menyimpan semua berkas-berkas file kita, baik berbentuk media, dokumen, atau Excel, dan file-file lainnya. Baiklah, menyimpan ini pengertiannya adalah ada dua ya Bapak Ibu. Satu, kita bisa menyimpan file-file yang sudah kita miliki sebelumnya, ya, yang sudah ada di file komputer kita, kemudian kita upload ke Google Drive, atau kita bisa membuat file secara langsung dengan aplikasi yang sudah tersedia di Google Drive. Ya, jadi intinya adalah kita bisa mengupload ya file-file yang sudah kita miliki, yang sudah ada di komputer kita, atau kita bisa membuat file baru, membuat dokumen baru, ya, dengan aplikasi seperti Google Doc, Google Sheet, dan lain sebagainya, dan bisa langsung menyimpan di file atau di Google Drive yang kita miliki tentunya. Baiklah, kita akan mulai untuk menambahkan file baru, ya, untuk menambahkan data-data baru yang sudah kita miliki sebelumnya di komputer kita. Kita bisa menekan tab baru ini. Ya, kita menekan tab baru ini, ada pilihan folder, upload file, dan upload folder. Nah, ketiga menu di atas ini adalah fungsinya untuk mengupload, ya. Artinya filenya sudah kita miliki, filenya sudah ada di PC kita. Kita tinggal mengupload file ya satu-satu atau mengupload folder secara bersamaan ya. Oke, di mana kita akan disimpan? Nah, kita akan memanfaatkan menu drive saya ya, drive saya. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa file-file atau berkas-berkas yang kita simpan di drive saya ini adalah milik pribadi. Ya, artinya file-file yang tersimpan di sini tidak akan bisa diakses, tidak akan bisa terlihat oleh user atau guru-guru yang lain, kecuali kita memang men-settingnya sebagai sharing file. Ya, baik. Nah, pertama-tama kita masuk pilih dulu drive saya, lokasinya. Ya, ini penting sekali. Kita tentukan dulu lokasinya. Lokasinya di drive saya. Kemudian kita pilih baru. Nah, kemudian kita pilih upload file. Nah, ini mengupload file secara satu-satu, Bu ya. Misalkan saya upload aplikasi perpustakaan. Kemudian saya upload lagi media yang lain, misalkan berupa media ini, media gambar, dan lain sebagainya. Kalau kita mempunyai satu file di dalam satu folder yang ada di PC kita, kita juga bisa menguploadnya secara langsung dengan menggunakan pilihan baru dan upload folder. Ya, nah kalau upload folder ini otomatis nanti akan dipilih folder-folder, ditampilkan folder-folder yang akan kita upload ke Google Drive kita. Saya pilih ini, misalkan di sini ada beberapa file, ya. Misalkan di sini ada beberapa file, tentunya di sini tidak akan terlihat ya karena otomatis akan terpilih folder. Saya akan pilih folder ini, kemudian kita upload. Nah, di sini ada notifikasi bahwa ada 14 file ya yang ada di dalam folder itu. Kemudian Google Drive mengkonfirmasi apakah di-upload, apakah Anda percaya dengan file-file ini. Kita pilih upload saja. Nah, kemudian secara langsung nanti Google Drive akan mengupload filenya satu persatu ya, dan sudah terkemas ya, sudah tersimpan dalam bentuk folder yang ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya. Kalau di sini saya upload langsung ya, di dalamnya sudah ada file-file, jadi saya upload folder ya langsung. Kemudian yang dua ini saya upload filenya masing-masing ya, jadi satu persatu. Seperti itu, dan lokasi yang saya pilih adalah drive saya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ketika kita ingin membuat file langsung, misalkan kita ingin membuat RPP atau membuat surat atau membuat dokumen, membuat presentasi dan lain sebagainya langsung di Google Drive ini. Ini bisa ya. Misalkan kita langsung mulai dari nol, kita tekan baru. Nah, ini baru kita pilih beberapa aplikasi yang sudah disediakan di Google Drive. Google Dokumen ini untuk kita mulai dokumen kosong ya. Nah, ini untuk membuat surat RPP ya,
kemudian catatan-catatan kita bisa mulai mengetik di sini. Nah, ini saya beri judul misalkan RPP. Nah, ini kita bisa mulai menulis RPP dan lain sebagainya. Dan ini ketika kita menggunakan aplikasi Google Doc ini, kelebihannya adalah satu, ini tersimpan secara otomatis ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada tombol simpan di sini. Jadi ketika Ibu mengetik ya, itu langsung tersimpan secara otomatis. Nah, di sini menyimpan ya. Nah, ini jadi disimpan secara otomatis di drive. Jadi Ibu tidak perlu khawatir, Bapak tidak perlu khawatir lagi bahwa filenya akan rusak atau filenya akan lupa disimpan dan lain sebagainya. Kehilangan itu akan hilang ya sekarang. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita juga bisa membuat file lain ya selain Google Doc, Google Spreadsheet ini hampir sama persis dengan Excel, bahkan formula-formula, rumus-rumus yang teman-teman guru yang biasa menggunakan rumus di Excel itu bisa digunakan langsung di Google Spreadsheet ini ya. Jadi ini tampilannya persis sama dengan Excel, jadi insya Allah lebih cepat familiar. Nah, ini misalkan saya berikan nama file data siswa misalkan ya, data siswa seperti itu, dan ini bisa langsung saya sama persis seperti Excel yang sehari-hari biasa kita gunakan, dan ini juga otomatis akan tersimpan di drive ya, jadi tidak ada tombol penyimpanan. Nah, inilah dua file ini yang sudah saya buat, data siswa dan LPP. Nah, kemudian bagaimana kalau seperti ini kan terlihat tidak terorganisir ya. Bagaimana kemudian kita membuat folder terlebih dahulu ya, kemudian kita buat file-file di dalamnya. Itu pun bisa. Ya, kita bisa pilih baru di sini, kemudian kita buat terlebih dahulu foldernya. Misalkan ini folder RPP bahasa Inggris misalkan. Nah, dengan cara seperti ini pengaturan file kita bisa lebih rapih di Google Drive kita. Nah, kita masuk ke RPP bahasa Inggris di folder ini yang sudah kita pilih. Kemudian baru kita tekan baru di sini ya, atau diklik kanan di sembarang tempat di sini ya. Bisa kita pilih apakah kita akan mengupload file ya, apakah kita akan mengupload folder atau kita membuat dokumen dan data baru. Dokumen data baru di folder ini. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana cara memulai dengan Google Drive ya. Insya Allah pemahaman ini kita usahakan semaksimal mungkin ya, sesederhana mungkin, besar harapan kami mudah dipahami. Itu saja, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.